Pemirsa, seperti apa antusiasme supporter Indonesia di Qatar jelang melawan Irak dan bagaimana riuh media sosial menuju laga perebutan peringkat ketiga Piala Asia? Untuk membahasnya kita sudah bergabung bersama analis senior Drone Emprit, Nova Mujahid dan pemerhati sepak bola Effendi Ghazali. Selamat malam Mas Nova, selamat siang waktu Qatar, Bang Ege. Selamat siang Fitri, selamat siang Nova. Saya bersama salah satu koordinator dari supporter yang 30 menit lagi akan datang dalam jumlah ribuan dengan genderangnya. Mudah-mudahan tidak kalah lebih banyak dibandingkan pada waktu kita melawan Uzbekistan. Begitu Fitri dan para pemirsa. Nah, Bang Egi ini sudah di stadionnya ya untuk kemudian bersiap-siap memberikan dukungan penuh untuk Garuda Muda. Seperti itu ya Bang Egi? Jadi ini adalah stadion yang sebetulnya sangat bertuah dan bersahabat dengan kita. Abdullah bin Nasser bin Khalifa, disingkat Abdullah bin Khalifa di Duhail. Dan ini persis jalan di mana hanya para pemain yang boleh lewat di sini nanti. Dan itu sementara kita para penonton nanti akan masuk dari sana. Dan tadi sudah janji 30 menit lagi ya. Memang sekali ini agak susah dapat kuota tiket karena katanya Irak menuntut juga kuota tiketnya. Sehingga sampai tadi pagi itu saya masih mendengar teman-teman ini berkeluh kesah di media perpesanan di antara teman-teman di Qatar ini. Nanti Pak Mustafa bisa cerita karena Pak Mustafa ini ayahanda dari sebetulnya atlet Indonesia tapi pernah bermain buat Qatar. Begitu Fitri dan para pemirsa. Bang Ege, ini kan tidak hanya penampilan Garuda Muda di Piala Asia saja menjadi perhatian. Ini penampilan para supporter dari Garuda Muda dalam mengekspresikan dukungannya juga banyak mencuri perhatian nih di media sosial terutama. Ini kesiapan untuk para supporter yang datang langsung ke Qatar seperti apa, Bang Ege? Oh ya, ada 3 hal tentang itu. Yang pertama, kita kan terpilih sebagai supporter terbaik pada waktu Piala Asia Senior yang lalu ya. Kita mendapat sertifikat dari AFC sebagai fan leader terbaik. Ya, jadi mendapat sertifikat dari AFC untuk fan leader terbaik ya. Jadi artinya pendukung terbaik dengan segala kreativitasnya. Terus yang kedua, Fitri dan para pemirsa yang datang itu tadi ketemu di hotel kami. Bukan cuma yang ada di sini, jadi dari Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Arab Saudi, Oman. Tadi saya sudah ketemu gitu. Bawa mobil jalan darat. Nah, mereka bawa mobil jalan darat bersama keluarganya. Jadi memang sedih betul mereka tadi waktu belum mendapatkan tiket. Tapi alhamdulillah sekarang ya dengan bantuan His Excellency Ridwan Hasan, duta besar kita, Pak Ali Muqtado, kemudian Dadan, Vidi, ya, dan juga Afif, ini Pak Mustafa juga, Pak Sudirman. Ya, lumayan lah dapat ya, Ratu Tisa juga sudah ada di sini. Nah, yang ketiga yang agak penting, selalu penuh kejutan. Jadi misalnya pas kemarin itu mereka sudah menyiapkan yang kita lihat ya, Paris 2024, ditambah lagi dengan tulisan khusus karena kecintaan mereka pada Sintayong. Tapi rambutnya yang jambul-jambul merah putih sudah banyak sekali. Ditambah lagi dengan ada yang pakai baju kopri, baju hansip gitu ya. Pramuka, kalau Pak Mustafa ini bajunya sebelah putih sebelah merah itu ya selalu. Sebentar lagi dia akan berubah wujud ini. Nah, dan sepanjang pertandingan nanti lagu-lagunya selalu berubah-ubah. Pernah saya dengar lagu dangdut juga. Tapi artinya tidak pernah akan berhenti. Bahkan saya sendiri termasuk ya, nanti itu biasanya diberi kartu ya. Saya nama kartunya itu on duty Garuda Qatar. Jadi saya boleh teriak tuh dari ujung ke ujung sambil bawa bendera, sambil pakai toa gitu. Saya termasuk keluarga besar lah sudah di Garuda Qatar ini. Begitu Fitri. Oke, antusiasme yang luar biasa dari para supporter Garuda Muda yang datang langsung ke Doha, Qatar seperti itu. Nah, di media sosial sendiri gemuruh para supporter Garuda Muda juga tidak kalah antusiasnya. Mas Nova, ini bagaimana Anda melihat respon dari netizen menjelang laga Indonesia melawan Irak dan biasanya seperti apa pada saat laga kemudian digelar? Mas Nova. Ya, terima kasih Mbak Fitri. Betul sekali, perbincangan publik tentang persiapan Indonesia menuju Olimpiade ini sangat tinggi, antusiasme publik sangat tinggi ya, terutama di berbagai kanal media sosial. Kalau saya lihat saat ini Facebook memimpin dengan lebih dari 18.625 perbincangan
diikuti oleh Twitter dan lalu Instagram. Ini adalah perbincangan hanya tentang Indonesia menuju Olimpiade. Jadi keywordnya adalah Indonesia dan Olimpiade, itu timnas Indonesia dan Olimpiade. Eh, Biasanya perbincangan kalau kita mengaca dari perbincangan kemarin pertandingan dengan Uzbekistan itu percakapan akan sangat tinggi tentang Indonesia, tentang pertandingan itu pada saat digelarnya pertandingan. Jadi sekitar 30 menit sebelum pertandingan orang udah rame tuh ngomong nobar 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 gitu, ayo kita nobar. Mencari tempat nobar. Dan kemudian pada saat pertandingan itu orang udah langsung memberikan semacam live report gitu ya, baik golnya, baik kemana pemainnya, antusiasme pemainnya gimana, dan terakhir kemarin itu wasitnya bagaimana. Di ujung-ujung kalau kita lihat di Uzbekistan itu kan wasit yang banyak sekali dicaci maki. Tapi selama pertandingan biasanya Indonesia akan banyak sekali mendapatkan dukungan di pertandingan jelang pertandingan lawan Irak ini. Banyak sekali yang mendoakan agar timnas Indonesia bisa lolos Olimpiade. Hashtag yang digunakan seperti timnas Indonesia Olimpiade itu dipakai. Selain juga timnas day, itu timnas day udah jadi barang pokok, barang wajib itu ketika berbicara tentang timnas kita ya. Lalu juga ada motivasi, dan yang juga tidak kalah banyaknya adalah waspada nih. Kita tahu wasit yang memimpin pada saat ini untuk di VAR itu sama dengan yang sebelumnya ketika melawan Uzbekistan. Nah, kita banyak juga tuh timnas publik kita yang berbicara tentang ini harus diwaspadai ini. Wasitnya siapa? Bahkan kalau lucu-lucuannya kan banyak juga yang mencari informasi wasitnya ini di mana tempatnya dan sebagainya kayak gitu. Jadi perbincangan sangat antusias, kebagian besar positif kepada publik, kepada timnas Indonesia, dan ini tidak hanya dibicarakan di Indonesia saja. Dalam catatan kami, ini dibicarakan selain di Indonesia juga ada di Myanmar yang kedua tertinggi, lalu ada di Kamboja, lalu ada di US, UK, juga ada di Saudi dan Qatar ya. Itu perbincangan cukup tinggi di tempat-tempat itu. Jadi tidak hanya di Indonesia nih Mbak Fitri ya. Oke. Puncak perbincangannya seperti apa Mas Nova? Apakah mengenai prediksi pertandingan atau tadi dikatakan mengenai kehadiran dari wasit VAR itu sendiri, atau seperti apa? Kita di sini lagi. Ya, kalau untuk saat ini kita masih belum melihat puncaknya ya Mbak Fitri ya. Karena biasanya puncaknya itu terjadi ketika pertandingan terjadi. Puncaknya itu pasti akan sangat tinggi ketika pertandingan terjadi. Jadi saat ini masih landai saja tuh. 34.000 mention itu masih landai saja. Dalam ketika 21 atau 22, jelang 21, 30 atau 22 itulah kita akan lihat puncaknya. Kalau apa saja yang paling banyak ya, lucu-lucuan tentang persiapan nobar kayak gitu. Itu paling banyak tuh di-share oleh publik di media sosial. Selain itu juga tebak skor ya, tentu saja tebak skor, bahkan beberapa juga mengunggah tebak skor berhadiah gitu. Terutama politisi kita tuh senang sekali mereka membuat tebak skor dan berhadiah. Selain itu juga ajakan nobar. Ajakan nobar ini baik dari instansi pemerintah kayak gitu maupun dari swasta ataupun dari kelompok-kelompok ini ya, kelompok-kelompok Karang Taruna dan sebagainya gitu, kelompok-kelompok sosial kecil kayak gitu. Itu ajakan nobar itu sangat tinggi Mbak. Tentu saja selain itu adalah doa dan berharap agar prestasi Indonesia pada saat ini lebih baik ke depannya, untuk ke depannya. Apresiasi atas apa yang sudah terjadi, atas capaian Indonesia sampai ke level ini, dan kita mendoakan prestasinya tidak akan berhenti di sini. Kita percaya prestasinya tidak akan berhenti di sini. Saya kira seperti itu Mbak. Baik, dukungan penuh dari para supporter seperti itu ya. Kita kembali ke Doha, Qatar. Bang Ege, ini mengenai dukungan dari supporter ini kan menjadi kekuatan Garuda Muda untuk tampil terbaik dan lepas. Karena kan sebetulnya pelatih SCS sempat mengatakan bahwa penampilan timnas sempat gugup nih di laga melawan Uzbekistan. Bagaimana tanggapannya Bang Ege? Ya, jadi di sini sebetulnya para pendukung itu kan nggak peduli apapun hasilnya.
dari awal sampai akhir itu selalu bernyanyi dan selalu setia, menang seri ataupun kalah. Itu chantingnya ya, salah satu lagunya. Tapi memang betul dari teman-teman yang ada di sini tadi kami sempat ketemu sebelum para koordinatornya ke sini. Kita memang diharapkan tampil kembali lepas dan bebas. Dan begini, kadang-kadang itu kan kita sering diuntungkan oleh momentum. Seperti ketika kita lawan Australia, ada tendangan penalti Australia, Muhammad Toure yang gagal kan karena kecemerlangan Hernando Ari. Nah itu membuat semangat kita besar. Demikian juga Korea Selatan, Lee Kang-hee menit ke-8 itu golnya dianulir, semangat kita naik kembali. Tetapi ketika gol kita dianulir, yaitu golnya dari Ferrari karena Sananta berada pada kakinya posisi offside, jangan kita menjadi down gitu ya. Dan memang begini, Irak selama ini catatan kita memang relatif pada pertemuan-pertemuan terakhir itu kita jarang menang ya. Di Piala Asia kalah 1-3, di kualifikasi Piala Dunia secara senior itu kalah 1-5. Tetapi ada kabar baiknya, yaitu mudah-mudahan dengan kegemilangan Sintayong, Pak Endri, Pak Sumarji, semua asisten coach, kan Thailand bisa mengalahkan Irak itu 2-0. Walaupun secara umum statistik pertandingan menunjukkan Irak itu mengepung Thailand loh. Tetapi bahkan ada 25 tendangan dari Irak ya, dan itu tidak membuahkan hasil. Sementara Thailand cuma melepaskan 7 tendangan, 5 on target, dan 2 menghasilkan gol 2-0 gitu. Nah, tapi salah satu kecemerlangan Irak ini adalah pelatihnya ya, Radi Sinaitsil itu dengan cepat mengubah-ubah pola permainan. Itu kita tahu ada 4-2-3-1, kemudian dia juga bisa mengubah 4-4-2 atau 3-4-3. Nah, Jepang kemudian berhasil menaklukkan Irak ini dengan 4-4-2. Jadi dari teman-teman tadi, tugasnya supporter pada saat ini tentu saja selalu mengingatkan ya bahwa ayo semangat, jangan pernah Baik. down ya, dan itu selalu dilakukan. Bahkan kita lihat kadang-kadang Arhan Pratama atau Rafael Struij yang sudah bisa bermain kembali, nanti itu sering ke penonton itu ya, begini loh dia. Sering begini ke penonton saya perhatikan Oke. supaya terlihat lebih santai dan kemudian bisa bersama-sama terus mendukung sampai akhir. Tentunya kita Oke. berharap hari ini kita bisa langsung mendapat tiket Olimpiade, walaupun masih ada lagi jalan yaitu berhadapan dengan Guinea pada tanggal 9 Mei nanti di Clairefontaine di Prancis. Tapi tentu Baik. itu jalan yang jauh lebih panjang. Mudah-mudahan malam ini Fitri dan para pemirsa, walaupun sekali lagi, mudah-mudahan tampil lepas, ada kegemilangan Sintayong di situ, dan kalau gol orang lain itu di cancel atau dianulir, ya itu bisa membangkitkan semangat kita. Tapi ketika Oke. kita yang sedang dianulir, itu juga kita tetap semangat itu yang penting, Oke. Fitri. Baik, baiknya kita akan lanjutkan kembali perbincangan terutama mengenai dukungan supporter terhadap timnas Garuda Muda U23. Tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.